Assalamualaikum, kembali lagi di Rehlah channel yang akan memberikan informasi terkait kegiatan yang bermanfaat. Teknik rem sepeda yang efektif dan efisien. Sepeda memiliki dua rem pada setiap sisi tangan. Jika ingin menghentikan sepeda dengan aman, kita harus memahami cara penggunaan rem sepeda yang benar. Satu pertanyaan yang mungkin muncul, tangan sebelah mana yang mengontrol rem sebelah mana? Ternyata beberapa negara memiliki peraturan khusus untuk rem sepeda, seperti di Amerika, Perancis, dan kebanyakan negara Uni Eropa lainnya, mengharuskan setiap sepeda yang dijual memasang rem depan di sebelah kiri dan rem belakang di sebelah kanan. Tetapi berlaku sebaliknya di Inggris dan Italia. Saya tidak tahu di Indonesia apakah ada peraturan khusus yang mengatur ini, tetapi biasanya di Indonesia pada sepeda dewasa yang dijual rem depan ada di tangan kiri dan rem belakang ada di tangan kanan. Walaupun pada beberapa sepeda anak saya temui sebaliknya, rem depan di kiri dan rem belakang di kanan. Posisi rem sepeda kiri dan kanan. Oke, cukup dengan sejarah. Mana posisi rem yang lebih baik? Baik. Tapi sebelumnya kita lihat dulu beberapa penentu dan alasan pemasangan posisi rem pada sepeda. Yang pertama, kebiasaan. Mengerem sepeda memerlukan insting dan kadang refleks, karena sering membutuhkan reaksi yang cepat tanpa perlu diolah dan diingatkan oleh otak untuk posisi rem depan dan belakang. Apa yang ada di ingatan pada saat insting dan rileks itu adalah apa yang menjadi kebiasaan kita. Jika banyak memakai motor, rem depan ada di kanan, rem belakang ada di kiri, maka itu yang akan diperintah otak. Atau memang sudah terbiasa memakai sepeda dengan rem depan ada di kiri dan rem belakang ada di kanan, itu juga yang akan diperintahkan otak. Yang kedua, kekuatan tangan. Hampir semua orang memiliki kekuatan tangan yang berbeda, atau keterbatasan tangan yang membuat satu tangan lebih kuat dibandingkan yang lain. Bisa juga dipengaruhi kondisi rem sepeda yang harus kuat ditekan agar berhenti, sehingga pemilihan posisi rem juga harus memperhatikan kekerasan tuas dan keterbatasan kekuatan tangan. Yang ketiga, sinyal tangan. Sepeda tidak memiliki lampu tangan, sehingga harus memakai tangan untuk sinyal atau kode agar orang lain mengerti dan waspada ketika bersepeda akan berbelok atau berhenti. Ketika kita banyak bersepeda di jalan umum, memahami dan menggunakan sinyal tangan sangat penting dan perlu. Jalur sepeda di Indonesia ada di sisi paling kiri jalan, sehingga umumnya untuk belok ke kiri tidak perlu pindah jalur dan bisa jalan terus, kecuali ada di jalur yang salah untuk belok ke kanan atau melaju lurus pada persimpangan. Sedangkan sepeda ada di jalur paling kiri, tentunya harus memberikan sinyal dan aba-aba karena akan melintas jalur. Pemberian aba-aba atau sinyal dengan tangan kanan tentunya menyisakan tangan kiri untuk rem. Yang keempat, jalur kabel sepeda. Untuk sepeda dengan disc brake, posisi disc brake ada di sebelah kiri sepeda atau posisi kanan untuk gear. Rem depan di tangan kiri akan membuat pengaturan kabel yang lebih pendek dan rapi. Kalau rem tangan di tangan kanan, perlu kabel yang lebih panjang dan terlihat menyeberang, terlihat kurang rapi kalau tidak dipasang dengan baik. Dari alasan-alasan di atas, sebaiknya posisi rem tangan sepeda ditentukan oleh kebiasaan. Secara statistik, orang membutuhkan waktu 1-1,5 detik untuk bereaksi dan mengerem pada kondisi darurat. Tidak ada waktu untuk berpikir. Semua didasarkan pada refleks dan kebiasaan. Jika sebelumnya tidak pernah bersepeda dan tidak ada kebiasaan memegang rem, maka bisa diatur dengan memilih berdasarkan kekuatan tangan. Posisikan rem depan pada sisi tangan terkuat. Posisi tangan dan jari pada dengan tuas rem. Posisi tangan. Sangat dianjurkan tangan pada posisi yang rileks dan nyaman, baik untuk tangan, lengan, bahu, dan posisi badan. Jangan ragu untuk membuka dan memindahkan posisi rem pada stang sepeda, baik untuk posisi kiri atau kanannya, ataupun sudut kemiringan posisi rem tangan. Untuk sepeda gunung, banyak yang menganjurkan posisi rem tangan yang lurus dengan bahu. Biasanya kalau membeli sepeda baru, posisi rem tangan datar, sehingga bahu dan tangan tidak lurus. Tetapi tangan akan sedikit bengkok, kurang nyaman bagi banyak orang termasuk saya.
Atur sudut kemiringan rem sehingga lurus dari bahu ke tangan pada posisi badan bersepeda. Ini tidak berlaku untuk semua, ada juga yang tetap memakai rem tangan yang datar, termasuk beberapa pembalap sepeda profesional. Kembali kepada kebiasaan dan kenyamanan. Posisi jari. Beberapa orang lebih menggenggam rem dengan 4 jari, ada juga yang hanya dengan beberapa jari. Dengan mengurangi jari pada saat mengerem rem akan mengurangi kekuatan penekanan rem. Hal ini bagus menghindari rem yang ditekan terlalu kuat untuk menghindari sepeda terpeleset atau terjungkal. Preferensi manapun yang dipakai, yang terpenting adalah bisa mengendalikan kekuatan penekanan rem sepeda. Pakai rem depan atau rem belakang. Rem mana yang lebih baik dipakai, rem depan atau belakang? Pada keadaan santai dan pelan, menggunakan rem depan atau rem belakang atau bersamaan akan sama-sama menghentikan sepeda. Tidak ada hal khusus yang perlu diaplikasikan selama rem berfungsi dengan baik. Tetapi untuk menghentikan sepeda dengan cepat ketika darurat atau pada kecepatan tinggi tidak semudah yang kita lihat. Diperlukan teknik khusus agar sepeda dapat berhenti dengan cepat dan aman, atau hanya untuk mengurangi kecepatan sepeda saja. Hal tentang rem yang harus selalu diingat untuk pengereman yang efektif pada saat darurat atau ingin menghentikan sepeda dengan cepat adalah rem depan untuk menghentikan sepeda, rem belakang untuk mengurangi kecepatan. Secara kasar bisa dinyatakan 70-80% kekuatan untuk menghentikan sepeda yang efektif berasal dari rem depan, menyisakan 20-30% dari rem belakang. Dengan teknik pengereman yang benar, kita tidak akan terlempar atau meloncat ke depan sepeda. Ini adalah hal dan teknik yang dipakai dan dianjurkan oleh ahli keselamatan pada para pembalap profesional untuk teknik mengerem darurat atau pada kecepatan tinggi. Berlaku untuk jalan datar, menurun, dan nanjak. Berikut langkah-langkah untuk mengurangi dan menghentikan kecepatan sepeda dengan cepat dan aman. Yang pertama, mulai dengan rem belakang, tekan dengan perlahan, lalu disusul dengan rem depan, tekan lebih kuat daripada kekuatan pada rem belakang. Yang kedua, posisikan badan ke belakang dengan bertumpu pada pedal atau berdiri di pedal. Naik dari tempat duduk dan posisikan badan sejauh dan serendah mungkin di belakang. Dengan kedua tangan tetap memegang rem. Hal ini perlu untuk menjaga keseimbangan sepeda dengan memindahkan titik berat ke belakang, karena pemakaian rem depan akan menarik sepeda ke depan. Yang ketiga, jaga pandangan tetap ke depan dan jaga keseimbangan. Yang keempat, posisikan tangan untuk menahan pada handlebars atau stang. Tumpuk tangan untuk menahan badan agar tetap di belakang dan tidak tertarik ke depan. Tekan rem depan lebih kuat lagi. Jika ban roda sepeda mulai ngepot atau skidding atau menggesek jalan atau roda belakang sudah mulai terangkat, kurangi kekuatan pada rem depan. Yang kelima, tekan rem depan lebih kuat lagi. Jika roda sudah tidak ngepot dan sudah tidak terangkat, rem belakang tetap ditekan. Jangan terlalu kuat sampai mengunci roda, karena akan membuat sepeda ngepot dan susah untuk dikendalikan, terutama pada jalan yang licin atau berpasir atau berbatu-batu kecil.